Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pembobol sebuah karaoke di Samarinda dibekuk setelah terpergok saat beraksi. Pawai obor merayakan Tahun Baru Hijriah di Balikpapan berlangsung meriah dengan diikuti seribuan peserta. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep, Kabupaten Berau kekurangan dokter spesialis. Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai Tanjung Redep, Kabupaten Berau masih minim. Hingga saat ini dokter spesialis yang dimiliki rumah sakit ini hanya 1 orang. Ini menyebabkan pasien yang membutuhkan penanganan khusus harus dirujuk keluar daerah. Direktur Rumah Sakit Dr. Jusram menyatakan jumlah ideal untuk sebuah rumah sakit di daerah itu harus lebih dari 1. Saat ini pihak rumah sakit juga masih berupaya mendapatkan tambahan dokter spesialis seperti dokter penyakit dalam, bedah, anak, dan dokter urologi. Itu dimaksudkan untuk menyetarakan rumah sakit tipe B. Nah, sementara saat ini kita masih punya satu dokter mata. Kami juga berusaha untuk mencari dokter mata yang lain untuk mendampingi dokter mata yang kami punya, dokter Kahar. Dulu kan sebenarnya ada 2. Cuma yang dokter Richard itu pindah kembali ke kampung halamannya, ini sudah 1. Nah, untuk idealnya di satu rumah sakit itu Pak butuh dokter spesialis mata berapa? Sebenarnya bagusnya memang 2. 2 Pak ya. Nah, selain dokter spesialis mata Pak, rumah sakit Abdul Rifai ini kekurangan dokter spesialis apa lagi Pak? Oh ya, sebenarnya kami akan menyesuaikan dengan rumah sakit tipe B. Kalau dalam hal penyesuaian rumah sakit tipe B, tentunya ada beberapa dokter yang kita butuhkan. Misalnya dokter penyakit dalam itu kita butuh 4-5 dokter penyakit dalam. Rumah sakit menghendaki dokter spesialis ini bisa segera didapat agar pelayanan kepada pasien bisa dilakukan dengan maksimal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Menggenggam sebuah alat, pria yang dipercaya menjadi juru parkir ini mencatat nomor kendaraan yang parkir di kawasan tersebut. Penggunaan peralatan tersebut untuk memudahkan pemerintah kota mendapat pemasukan dari parkir. Usman, sang juru parkir, menyatakan alat pencatat parkir elektronik ini baru digunakan di beberapa titik. Salah satunya di Jalan Panglima Batur ini. Dengan alat tersebut, pendapatan Usman ditentukan dengan jumlah setorannya ke pemerintah kota. Untuk saat ini, per bulan Usman bisa mendapatkan penghasilan 1,6 juta hingga 3,2 juta rupiah. Ini lancar aja dia. Lancar aja ya. Ini cuma tapi ini yang pakai alat ini belum semuanya, baru Semua ya. baru berapa persen, baru artinya belum berjalan semua dia. Gajinya ada 2 versi dia, ada 16, ada 32. Kok bisa ada 2 itu Pak? Bedanya apa tuh Pak? Adanya masalah setoran itu. Oh. Sistemnya kalau umpamanya rame naik setoran, kalau sepi-sepi Tapi kita yang rata-rata 75 lah, setoran itu rata-rata. Mereka meminta pemerintah kota memberikan jaminan kesehatan agar saat membutuhkan perawatan tidak terkendala. Karena
Ketika kerja dulu dikasih, tapi enggak tahu sekarang apakah putus apa kan. Enggak lengkap belum ada lagi ya? lanjutannya Tapi BPJS kesehatan ada? ini. BPJS putus. Putus juga dari pemerintah. Depannya apa nih Pak soal kesejahteraan juru parkir nih? Ya itu aja BPJS itu Pak, supaya kita kalau ada anak-anak sakit kita kan bisa, itu membantu sekali itu BPJS itu. Kalau bisa dilanjutkan ya. BPJS ketenagakerjaan juga ya? BPJS ketenagakerjaan sama BPJS kesehatan itu aja dua itu kendalanya itu. Meski pendapatannya tidak banyak, namun Usman senang karena tidak dikejar-kejar petugas yang menganggapnya juru parkir liar. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji asal Berau di Bandara Kalimarau, Teluk Bayur, Selasa siang. Kloter pertama ini berjumlah 63 jemaah dari 66 jemaah. Jumlahnya berkurang karena 2 meninggal di Tanah Suci, sedang seorang lagi masih dirawat di Rumah Sakit Balikpapan. Kepala Kementerian Agama Berau Aji Mulyadi menyatakan 2 jemaah yang meninggal sudah dimakamkan di Tanah Suci. Itu dilakukan berdasarkan aturan pemerintah Arab Saudi. Jamaah haji Kabupaten Berau tahun ini kan satu persatu. Nah, setelah kegiatan di Arafah Musdalifah Mina itu ada yang jatuh sakit dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, jadi memang sudah peraturan dari Arab Saudi, seluruh jamaah haji yang wafat di tanah haram itu memang harus dimakamkan di tanah haram. Oke. Semacam itu. Berarti total yang pulang sekarang ini berapa Pak? 149 149 dari total 151. 151. Oke, berarti satu masih di embarkasi Balikpapan Pak ya? Ini masih ada 60 kalau nggak salah. 60. Masih yang trip ketiga. Akan tiba sesaat lagi akan tiba. Oke, katanya Dan masih ada satu yang sakit yang dirawat di Iya. rumah sakit Balikpapan. Jemaah sangat bersyukur bisa pulang dengan selamat. Selanjutnya mereka berharap bisa jadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, bersyukur. Nah, harapannya Bu setelah ini gimana Ibu? Harapannya semoga jadi haji mabrur. Amin. Total jemaah haji asal Kabupaten Berau 157 orang yang terbagi menjadi 3 kloter, yakni kloter pertama 66 jemaah, kloter kedua 25 jemaah, dan kloter 3 66 jemaah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eupholia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.